Selamat siang, salam. Baik, pertama-tama saya minta khusus yang akta gerejawi untuk ada di depan. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk di dalam ibadah yang memulainya saatnya kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 397. Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayat 2. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Sebelum kita membaca merenungkan bagian sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak penanggung jawab untuk membawa kita dalam doa. Ya, baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Pada saat itu Tuhan, kami datang mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu atas begitu besar cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, di mana Tuhan telah menuntun dan menyertai hingga kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari tempat kami masing-masing. Itu semuanya berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh tiba dalam keadaan selamat di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan melangsungkan akan pastoral, persiapan akan anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti akta gerejawi. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mulai akan kegiatan pastoral kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Sebelumnya turunkan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami masing-masing. Terkhusus hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasai hamba-Mu Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami angkat doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak penanggung jawab. Bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13. Saya ajak kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian sabda Tuhan ini. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu kebenaran firman Tuhan dan yang memelihara atau melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian bacaan tadi itu merupakan bagian khotbah Yesus di bukit, yang mana bagi penulis Injil Matius bahwa penyampaian khotbah secara langsung yang disampaikan Yesus itu tertera dari pasal 5 sampai pasal 7. Dan tentu penyampaian khotbah Yesus ini merupakan satu khotbah yang panjang, tetapi memiliki makna yang sangat berharga untuk bagaimana pendengar-pendengarnya bahkan sampai kita saat ini hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dalam khotbah dari pasal 5 sampai pasal 7 memiliki keterhubungan mulai dari bagaimana seorang murid diberi identitas dan menyadari identitasnya, serta bagaimana bertanggung jawab menjalani kehidupan sesuai identitasnya. Sebagai contoh, ini adik-adik adalah mahasiswa. Itu salah satu identitas kalian, mahasiswa. Tentu sebagai mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap sebagai mahasiswa. Karena kata maha itu yang di atasnya atas. SD kan dasar, SMP menengah. SMA itu atas, berarti atasnya atas, yaitu maha. Dan di maha itu ada dibagi lagi.
Maha 1, Maha 2, Maha 3. Ya toh? Maha S1, S2, S3. Yang di atasnya itu apa? Profesor, habis doktor tuh. Nah, tapi di sini kata mahasiswa sebagai sebuah identitas menunjukkan bahwa seseorang sudah ada pada tingkat atasnya atas. Berarti di sini yang diharapkan adalah seorang yang memiliki identitas itu, ya, akan menunjukkan siapa dirinya sebagai yang memiliki identitas itu. Dalam hal ini yang mau dikatakan bahwa identitas sebagai warga kerajaan Allah harus ditunjukkan. Apa salah satu identitasnya? Yaitu garam dunia. Salah satu identitas. Garam dunia. Kalau kita berbicara tentang fungsi garam, untuk saat ini itu terlalu banyak. Tapi untuk waktu itu beda. Maksudnya tidak sebanyak sekarang fungsi. Jadi waktu itu hanya khusus paling utama itu untuk pengawetan. Atau yang bagi mereka paling berharga dari fungsi garam itu adalah untuk mengawetkan. Karena waktu itu belum ada pendingin, freezer seperti sekarang. Jadi daging itu diawetkan, tentara-tentara yang bepergian, maka mereka membutuhkan lauk atau daging yang awet. Nah, dan garam waktu itu sangat berharga. Sehingga kalau kita bandingkan dengan saat ini, yang berharga bagi kita itu salah satunya uang. Jadi kalau waktu itu saat contohnya seorang bekerja dan diberi upah garam 1 kantong, itu baginya sama berharga sekali dan sama dengan kita saat ini kalau diberi upah uang. Jadi saat Yesus mau mengatakan kamu adalah garam dunia, Yesus memberikan identitas kepada kita sebagai yang berharga. Berharga bagi siapa? Bagi diri kita dan bagi dunia. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berharga bagi kita dan berharga bagi dunia. Karena itu disebut sebagai garam dunia. Dan tentu dalam konteks kita saat ini, salah satunya juga sebagai yang memberi rasa. Jadi pada makanan dia akan memberi rasa, dari rasa tawar dia menjadi rasa lebih enak. Artinya dari fungsi pengawetan dan pemberi rasa, kita dapat memahami bahwa itu merupakan satu gambaran tentang bagaimana tanggung jawab dari pengikut Kristus, di mana dia harus menjadi pengawet. Dalam hal ini begini. Kalau sesuatu yang baik, contohnya daging, kalau tidak diawetkan, dia akan menjadi apa? Menjadi busuk kan? Kalau satu keadaan yang baik tidak dipelihara, berbahaya. Dia akan menjadi tidak baik, dan kalau terus dibiarkan, bahkan akan menjadi buruk sekali. Karena itu fungsi tanggung jawab dari pengikut Kristus adalah bagaimana dia mampu untuk mempertahankan kebenaran yang ada, dan bahkan untuk dia mampu menjadi saksi Kristus yang membuat keadaan atau situasi di mana dia ada terkendali atau tidak terbawa kepada pembusukan nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Dan pemberi rasa dalam artian di sini kalau berbicara tentang rasa, tentu ada bermacam-macam perasaan yang muncul di dalam kita menjalani hidup ini. Ada rasa putus asa, ada rasa kecewa, ada rasa duka cita, ada sedih, ada bingung dan lain sebagainya. Tapi juga ada rasa-rasa yang dirindukan oleh semua manusia. Ada rasa damai, sukacita, kebahagiaan, kesenangan, rasa tenang, tentram, nyaman. Dan fungsi atau tanggung jawab sebagai pengikut Kristus adalah mampu menghadirkan semangat saat satu keadaan tempat di situ ada putus asa. Kehadiran seorang memberi rasa bahagia di saat ada kesedihan yang mendalam, atau paling tidak dikuatkan di saat melewati satu
duka cita yang mendalam. Jadi di sini kemampuan untuk mengubah satu keadaan dari keadaan yang buruk atau yang nampak tawar dan menjadi satu keadaan yang lebih baik. Dan sekali lagi tentu fungsi atau tanggung jawab ini bukan untuk diri sendiri, tetapi bagi sesama, bagi tempat di mana ada komunitas, kita ada di situ. Maka di sini kita dapat pahami berbicara tentang garam dunia, maka dunia yang seperti apa? Tentu kita berbicara dunia di sini pertama-tama kita berbicara rumah tangga. Dunia yang paling kecil, yang sehari-hari kita ada di situ. Kalau adik-adik berarti berbicara juga tentang dunia dalam hal ini, lingkungan kos-kosannya kita, kampusnya kita, itu dunianya kita. Kalau secara umum keluarga, tetangga, masyarakat dalam kehidupan pemerintahan, dan gereja dalam kehidupan persekutuan. Disitulah komunitas, disitulah dunia. Intinya di mana kita ada dan kita berkarya, maka di situ kita harus mampu untuk menjadi garam. Hal yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, menjadi garam ini tentu adalah misi Tuhan. Karena Yesus sendiri telah menggarami dunia ini. Dunia yang sesungguhnya akan busuk karena sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian menjadi berarti, berharga, bermakna karena Yesus Kristus. Tapi konsekuensi di saat kita menjalankan misi itu tidak mudah. Karena tentu kita akan menghadapi berbagai godaan-godaan, baik itu godaan secara kedagingan yang datang dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Karena itu di sini kekasih-kekasih Tuhan, maka kita perlu untuk juga memiliki satu pemahaman yang benar tentang tujuan atau misi yang Allah maksudkan ini. Yang pertama, tidaklah berarti bahwa di saat kita menjadi garam dunia, maka semuanya akan menjadi tidak tawar. Karena kenyataan hidupnya saat kita mengajak orang lain dari tawarnya untuk kemudian dia menikmati satu rasa yang lain atau dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik, ada yang tidak mau menerima. Jadi kalau dalam menjalankan misi ini kita berharap bahwa akan semua baik-baik saja, atau mereka akan kemudian digarami oleh kita, itu belum tentu. Kalau begitu apa misi ini? Misi ini adalah tetap kita melakukan apapun yang terjadi, supaya dengan demikian kita tidak menjadi putus asa. Apa gunanya Yesus menyuruh saya menjadi garam dunia? Kotoh saya menjadi garam juga, tetapi saya kemudian tidak dipedulikan. Ini hal penting karena pada akhirnya murid-murid akan dianiaya. Murid-murid malah menghadapi situasi yang rumit di dalam menjalankan identitas mereka sebagai garam dunia. Ini sebuah kerelaan dalam memikul salib. Jadi konsekuensi itu harus kita pegang di dalam misi menjadi garam dunia. Dan yang terakhir kekasih-kekasih Tuhan, menjadi garam dunia itu akan membawa kita, di saat kita terus melakukannya, maka akan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena di saat kita tahu dan kita melakukannya, kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita untuk menggarami dunia ini, maka kita akan semakin melekat dengan kebenaran itu. Kita tidak dipanggil untuk tahu tapi malas tahu. Kita tidak dipanggil untuk terus menjadi orang yang tidak mau tahu. Tetapi kita dipanggil untuk belajar terus tahu tentang kebenaran dan terus belajar menggarami dunia ini, sekalipun orang lain yang dipanggil tidak mau turut menikmati atau merasakan nikmatnya di saat digarami.
Tapi panggilan itu terus kita jalankan. Dan yang paling terakhir, satu contoh kecil. Saat sudah sidi, identitas garam dunia, contoh kecil. Kalau Endo, sebelum sidi, itu kalau kumpul dengan teman-teman, contoh aja, begitu. Tapi Endo tidak begitu. Contohnya kita hanya kumpul mabuk. Apakah setelah sidi, setelah mendengar firman Tuhan ini, bisa menjadi garam di situ? Bisa tidak? Renungkan secara pribadi. Karena kalau tidak menjadi garam, kita hanya memikirkan dan melakukan hal-hal bodoh. Atau secara sadar dan tidak sadar, kita hanya mau bergelut di situ. Tetapi di saat kita sudah merenungkan firman Tuhan, mampukah kita untuk kemudian membangun komitmen diri, benar-benar menjadi garam? Harus ada perbedaan sebelum saya sidi dan setelah saya sidi. Karena saya sudah menyatakan sebagai orang yang dewasa di hadapan hadirat Tuhan dari sisi iman, dari sisi keyakinan, dari sisi pemahaman, dan dari sisi integritas, kualitas kehidupan sebagai pengikut Kristus. Karakter Kristiani sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.